Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 per 4 ada di Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, selamat malam lagi dong untuk kamu di malam hari ini ya. Ketemu lagi dong sama Gus Pri di Minang Kreatif setelah kita break kemarin selama Ramadan ya. Sebulan, kira-kira selama 1 bulan kita nggak on air di Minang Kreatif. Dan sekarang kita balik lagi. Yeay. Tapi sebelumnya, selamat lebaran dulu deh untuk sahabat budaya dimanapun berada. Suasananya masih bulan Syawal gitu ya. Atau yang emang nontonin Minang Kreatif di YouTube. Kamu bisa nonton, kita sekarang lagi live di YouTube Perempat Tadi di Padang. Dan gak cuman sama Gus Pri aja, kita akan ada narasumber yang kita ajak ngobrol di malam hari ini. Di Zoom sudah terhubung kita bersama Kak Lani. Aduh, namanya masih salah lagi. Kak Lani ya. Halo Kak Lani Vinanda. Halo Kak. Nah, suaranya gak kedengeran tuh. Halo. Halo Kak Lani. Halo. Nah, itu dia baru ada suaranya ya. Aku bener ya manggil namanya Kak Lani ya? Iya benar. Iya deh. Kali ini aku manggilnya pakai Kak atau panggil nama aja nih? Panggil nama aja deh biar akrab. Panggil nama aja biar akrab. Soalnya Lani juga baru lulus ya katanya ya? Iya baru lulus Desember kemarin. Desember kemarin. Itu tepat sebelum pandemi. Kayaknya wisuda terakhir yang di kampus ya? Enggak setelah pandemi itu. Oh, Desember Yang kemarin ini. Coba. Oh iya, 2020 baru. Desember udah ini ya. Iya udah. Pandemi awal. Wisudanya. Betul pandemi awal 2020 ya. Iya betul. Tapi kemarin udah di kampus lagi ininya, wisudanya. Iya udah, itu wisuda offline. Walaupun ya duduknya jarak-jarak banget. Oh gitu. Tapi nggak boleh orang tua datang ya. Orang tua nggak boleh datang tuh ya. Mm-mm. Tapi kan katanya kemarin juga ada tuh yang beberapa orang tua boleh masuk. Boleh datang tapi nggak boleh masuk gitu ya. Enggak boleh sama sekali. Pokoknya lingkungan WNP itu emang benar-benar mahasiswa yang mau diwisudakan aja. Oh gitu. Jadi semuanya mahasiswa aja gitu ya. Itu gimana sih perasaannya? Lani, harusnya momen spesialnya ada keluarga dan teman-teman terdekat gitu hadir, tapi ini enggak gitu. Berasa kayak kuliah aja. Wisuda berasa kuliah aja. Ya sebenarnya sedih juga sih ya, nggak ada orang tua kan ya. Sebenarnya momen yang benar-benar sakral itu sebenarnya harus diadain sama orang tua kan. Betul. Gitu kan. Tapi iya ya udah deh, karena Lani orang Padang, jadi orang tua emang stay di rumah aja. Oh gitu. Jadi ya Gitu. pulang wisuda bisa ketemu lah nanti di rumah gitu ya. Iya, sama keluarga-keluarga yang lainnya. Sama aja sih rasanya, tapi teman-teman bawanya ke rumah juga. Oh, bawanya ke rumah juga. Biasanya fotonya latarnya kampus, sekarang latarnya jadi rumah ya. Jalan dekat rumah ya, betul. Biar lebih estetik gitu gimana ya. Iya betul banget. Tapi ngomong-ngomong soal estetik nih. Jurusannya Lani juga ada hubungannya dengan estetika gitu gak sih Lani? Ada dong, kan ada itu ya? yang bikin, iya ada. Karena jurusannya apa sih? Tata busana? Iya tata busana, tapi lebih ngetrennya fashion design. Fashion design, wow. Jadi kalau dibilang sarjananya, sarjana apa jatuhnya? Desain. Sarjana desain. Wow. Ngomong-ngomong kemarin Lani kuliahnya di mana sih? Ya, kalau di sarjananya sarjana pendidikan. Oh gitu. Tapi ini ya ilmunya ilmu desain gitu ya? Iya, tentang busana lebih tepatnya. Tapi di busana ini kami dari bahan itu benar-benar detail, dari bahan pakaian itu yang bakalan kami cari tahu gimana asal mulanya, bentuknya, dari serat apanya kayak gitu. Dari
Berarti dari hal yang paling kecil dari unsur sebuah pakaian itu dipelajarin sama Lani. Iya, betul banget. Iya. Wow, itu dari apa aja? Kalau kita boleh tahu nih, kalau mau bikin baju itu yang harus ada apa aja? Bahan bajunya gitu Oh, ya. kalau iya, kalau pertama sih kita lihat bentuk tubuhnya dulu gimana. Oh Nah, dari gitu. bentuk tubuh orang ini cocok nggak sih pakai bahan yang kayak gini? Cocok nggak sih pakai bahan yang kayak gitu gitu. Jadi Oh kita gitu. lihat dari bentuk tubuh dulu. Mm-mm. Jadi beda bentuk tubuh, beda bahan yang cocok dipakai sama orang ini gitu ya. Iya, tapi itu tergantung kenyamanan sih masing-masingnya. Tapi kalau dia nyaman pakai itu, apapun kelihatan bagus aja orang itu makainya. Itu salah satu kunci buat orang yang berpakaian. Oh iya betul betul. Jadi balik lagi nih ke kenyamanan si pengguna pakaian itu sendiri gitu ya. Iya, Oke, tapi kalau emang mau dicocok-cocokin mah ada bahan-bahan tertentu yang emang cocok dengan bentuk tubuh seperti ini gitu ya. Karena bentuk tubuhnya beda, beda lagi gitu ya. iya betul banget. Ada nggak sih satu bahan baju yang kayaknya sebuah bentuk tubuh cocok deh pakai ini gitu? Ada banyak. Apa? Misalnya apa? Max Mara, itu Nah yang itu apa bahan-bahan tuh? jatuh. Itu, ya nama bahannya. Oh nama nama bahannya apa sih namanya tadi? Nama Max Mara, ada Calvin Klein, banyak sih. Oh Itu gitu. bahan-bahan yang banyak baju bahan itu dipakai semua orang bagus aja. Dan Iya 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 harganya iya juga betul. lumayan. Harganya juga lumayan ya. Yang barusan Lani sebut kayaknya itu merek salah satu jenis pakaian apa gitu ya. Aku biasanya taunya itu Iya, sih. i- iya bener banget Iya sih. nggak? Itu tuh di celana dalam kan? Iya betul. Iya, itu ya juga. Tapi ini ada juga nama bahan itu. Itu mirip Bahan banget namanya. bahan Sama untuk lagi. oh gitu. Jadi bisa dibikin baju Tapi juga. nggak bikin buat celana. Iya, tapi nggak bahannya nggak sama yang celana Beda, dalam. beda ya, beda ya. Beda, beda. Oke, dari produsen yang sama tapi bahannya beda aja kali gitu ya. Iya kali, iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal busana nih, ketertarikan Lani sendiri dalam dunia fashion itu dimulai dari mana sih, Lani? Cerita dong. Sebenarnya nggak tertarik sih ya. Oh, nggak Karena tertarik. disuruh sama mama. Ini dosen-dosennya Lani. Lani sebenarnya Awalnya selama sih, ini bohong. Enggak kayak ya? gitu. Enggak ya? Awalnya dari semester 1 sampai semester 3 itu benar-benar kayak ya ampun berat banget sih nih kuliahnya, sedih banget gitu kan, kayak Heeh. emang aku nggak di sini gitu. Aku nggak jurusan aku banget gitu, karena aku dulu di SMK itu Hmm. jurusan aku manajemen. Wow, lumayan jauh ya ke manajemen. Nah, Ilmunya lebih ke pas di sini aku tuh ya heeh. ampun, ini dari semester 1 sampai semester 3 itu aku nangis terus Oh karena masa? prakteknya kan nggak tahu sama sekali. Oh iya. Karena nggak tahu itu jadi nangis mulu. Iya, nangis mulu. Itu Nah, benar-benar tuh teman-teman aku pada tahu tuh semuanya. iya, Nah, iya, ada iya. salah satu teman yang kayak udah tunggu biar gue tungguin lo. Gue tungguin lo dan gue bakalan di samping lo. Lo pasti bisa. Ada. Oh gitu. Ada satu temen nih yang kayaknya dia ngerti gitu ya. Iya. Ngerti Gue keadaannya padahal Lani. kenalnya baru di kampus itu. Oh kenalnya baru di kampus. Nah, pas habis iya, pas habis Hmm. itu Hmm. dari semester 4 sampai seterusnya jadi hobi. Senang banget masuk jurusan ini gitu. Oh gitu. Apa titik baliknya apa waktu itu dari yang awalnya nangis-nangis kayak merasa nggak ngerti sama sekali dan jurusannya juga udah beda dari awal. Kenapa bisa jadi secinta itu akhirnya Cinta sama ya. dunia fashion, ya enggak? Karena aku bisa menciptakan untuk aku sendiri dulu, bukan untuk orang, buat aku sendiri. Oh gitu. Nah, Akhirnya iya, waktu itu setidaknya aku nyoba. bisa nih ganti-ganti fashion aku terus di kampus. Itu Wow, hasil aku. Bangga wow. banget, sumpah. Jadi Lani kayak jadi stylist banget gitu ya? Bisa dikata kayak gitu lah. Bisa dibilang gitu. Siap, siap, siap. Tapi emang rata-rata anak tata busana
ya nggak jauh-jauh ya dari situ pasti yang paling kelihatan menonjol dari mereka adalah gaya berpakaiannya, busananya segala Iya, macem gitu karena emang udah ngerti aja gitu ya. iya betul banget, betul banget. Dan satu lagi di kampus kami nggak boleh yang nggak dandan pergi kampus. Di Nah, jurusan kami wow, itu emang nggak di nggak dandan di nggak nggak dandan dandan, diusir dari kelas. wow, nggak dandan Ngeri dong diusir, ya. luar Iya, biasa aku sih. pernah tuh. Waktu itu benar-benar kayak cuma pakai bedak, nggak pakai lipstick sama sekali. Itu kayak kamu baru bangun tidur ya? Udah silakan keluar. Kamu nggak sedikit pun. Ini jurusan kita fashion masa ya kamu kayak gini. Ya udah aku benar-benar keluar, nggak boleh masuk di kelas itu. Wow, siap siap, luar biasa sih ya. Itu setiap dosen kayak gitu. Iya, rata-rata kayak gitu sih. Iya 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 iya. Emang ini ya, emang itu juga merupakan bagian dari proses pembelajarannya kali ya, karena emang dunianya di situ gitu ya, dan dandan termasuk Nah, iya, salah satunya ya. Iya iya iya. iya kan kita jadi kayak pusat perhatian loh gitu. Kalau berpenampilan norak pasti ada sih salah satu nih Hmm, mahasiswa yang berpenampilan norak, bukan norak sih, gak masuk gitu kayak eh, mm-mm. tabrakan. Nah iya, Nah, yang tabrakan itu bakalan jadi pusat perhatian banget. Apalagi tuh dia jurusannya busana. Kalau kami mah paham aja karena biasanya mahasiswa baru itu memang kayak gitu. Nah, iya tapi oke. ya namanya dunia kampus ya, pasti Hmm, mata orang memandang lain-lain. Nah, betul betul. Jadi ya apa tuh jatuhnya kita nggak boleh ini dong, nggak boleh bereksperimen karena mungkin dia juga masih nyoba-nyoba gitu kan ya. Terus gimana dong nanti iya sih, jadinya? tapi nggak ditegur juga sih. Cuman risih Ah, nggak sih kalau kita diliatin sama iya orang? betul betul. Nah, Dan itu apalagi salah satunya. kalau kitanya nggak sadar kalau kita ternyata melakukan kesalahan dalam fashion nih, kita merasa Nah, kita baik-baik aja nih gitu ya. Tapi ternyata di mata orang nggak iya, sebegitunya ya. betul. Iya iya betul betul betul. Berarti emang dandan juga salah satu unsur sampai sampai diusir loh kalau nggak dandan nih sahabat budaya. Aku tuh Iya, dulu pernah diusir juga dari kelas. Ya paling karena nggak bikin tugas. Ya alasannya masih yang beda gimana? lagi ya kita ya. Iya, nggak bikin tugas gitu kan. Ya udah deh nggak usah ikut kuliah ini katanya. Waduh, ya udah deh siap pak gitu. Tapi dan kan juga ini bagian dari pelajaran, bagian dari tugasnya juga mungkin gitu ya. Iya, mungkin juga tugas termasuk tugas itu ya buat kita. Mm-mm. Jadi ya benar-benar mm, pergi kampus itu benar-benar fashionable banget gitu kan. Fashionable banget ya. Tapi sebelumnya Lani termasuk yang memperhatikan fashion juga nggak sih dari sebelum masuk jurusan tata busana? Iya sih, karena Karena sebagai eh wanita kali gitu ya. ya Udah pada umumnya lah karena gitu aku ya. daripada umumnya aku kayak gitu sih. Apalagi kan di sosial kita kan udah banyak banget tuh lihat-lihat eh, selebgram lainnya gitu kan. Betul, Jadi betul. pengaruh aja, pengaruh aja gitu. Jadi punya Bawa-bawa. referensi kayaknya pengen juga deh nyoba kayak gitu gitu ya. Iya betul banget. Lani pernah merasa gagal gitu gak sih dalam kayaknya di dia bagus deh tapi pas dicobain kita pakai kayaknya duh kok jadi kayak gini gitu. Pernah banget. Itu tuh kayak di suatu kondangan kayak Apa? kayak Momennya apa suami tuh? itu waktu itu kondangan. Waktu itu bajunya kami beli sama, tapi kok di dia Oke. bagus-bagus aja. Kok di aku enggak gitu. Jadi kayak ya ampun ya udah deh kayaknya salah model deh, nggak harusnya kayak nggak kayak gini deh model baju yang gue bikin gitu. Oh gitu. Itu sebelum masuk jurusan tata busana. Udah masuk sih. Baru-baru awal Baru-baru walaupun awal nangis. gitu ya. Mungkin belum belajar banyak, tapi kalau sekarang bikin model kayak gitu lagi mungkin udah belajar dan bisa ini ya lebih baik lagi ya bikin Iya, baju-baju yang modelannya sama. Justru kadang iya. sekarang mungkin teman-temannya yang ngiri sama Lani kok di Lani bagus ya di kita kok kayaknya biasa aja gitu. Gitu nggak? Ada sih beberapa yang kayak Oh ada gitu. juga ya. Ya, ada. Tapi Siap pas deh dia kalau mau gitu. bikin kayak gitu, Hmm? kayak aku tipe orang yang selalu suka banget pakai cut bray.
Cut Bray, betul. Aku di kampus tuh juga Iya, pernah ada masa-masanya cewek cowok kayaknya Cut Bray lagi scene-nya banget maraknya gitu ya. kan ya. Tahun-tahun Iya, iya 2018, betul. 18 nggak sih? Atau sampai sekarang Enggak masih? sekarang juga. Iya sampai sekarang Cutbray itu emang bener kayak lagi semarak-semaraknya loh. Betul, Karena aku betul. waktu itu pernah bikin satu celana yang eh, nggak pakai bahan yang benar-benar orang kan kalau bikin bahan Cutbray Levi's biasanya Mm-mm, kan. mm-mm, Nah mm-mm. ini bahan yang bikin setelan gitu dibikin Cutbray, wih mantep betul. Mantap betul. Jadi ini juga ya. Jadi ini enggak sih jadinya Lani jadi trend fashion, trendsetter gitu enggak sih orang-orang jadi ngikut gitu bikin cut bray dari Ada, bahan. ya, ya pernah digituin sih. Itu gimana perasaannya? Wah, aku nge-influence Itu orang-orang nih gitu. iya itu kayak ih eh nggak salah nih jurusannya. Enggak salah Dulu nih ya. aja gue yang salah. Jadi itu juga mungkin salah satu titik baliknya gitu ya. Lani merasa ya nggak begitu buruk lah jurusan ini gitu ya. Iya, iya malahan kayak seneng banget dari itu udah bisa ngasilin uang gitu kan. Wow, sampai Udah bisa buat produktif. iya, Luar udah biasa untuk kita sih. aja, Luar udah biasa. buat orang lain gitu Iya, kan. iya, iya. Dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kita puas sama apa yang kita bikin buat diri sendiri gitu ya Lani ya. Iya betul banget. Iya betul banget. Oke deh, nanti kita lanjutin nih ngobrolnya sahabat budaya. Gimana prosesnya Lani dari proses bikin fashion buat dirinya sendiri sampai mencintai jurusannya. Terus mulai berkarya di bidang fashion. Nanti akan kita bahas setelah break yang satu ini. Tetap sama kita di bidang kreatif di perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan.
Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 ada di Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Kita masih di Minang Kreatif malam hari ini sahabat budaya di tanggal 27 Mei 2021 hari Kamis. Ya, dan kita masih ngobrol sama Lani. Halo Lani, masih di sana Lani? Masih, halo. Masih ya. Lani tuh dulu tuh masuk kuliah tahun berapa sih Lani? 2016. 2016 sampai 2020 berarti pas lah gitu ya, nggak lewat ya. Lewat dikit sih kayaknya. 9 semester juga. 8. Oh 8. Terus lewatnya di mana? Kan 8 semesternya di Agustus. Harusnya di Ini Maret. Sudahnya September. Iya, harusnya di Maret. Oh itu nggak lewat amat kayaknya. Kalau lewat tuh yang sampai 9 semester atau 10 semester seperti saya. Iya. Iya. Betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kan ya. anak organisasi. Ah kok gitu? Kok tahu? Tahu dong. Kita tuh kampusnya tetanggaan kayaknya dulu deh. Iya, Iya aku di teknik. bukan kampusnya, jurusannya ya. Kampusnya kan UNP. Iya betul. Oh Lani nggak? Lani nggak di UNP? Lani UNP kan jurusannya yang bertetanggaan. Iya betul. Maksudnya Karena iya kampus. FPP. Iya maksudnya jurusannya tetanggaan gitu kan ya. Betul. Iya. Satu atap dong parkirannya. Iya. Dulu tuh anak teknik suka banget nongkrong di parkiran biar ngelihat anak-anak tata busana lewat. Ih, parah banget. Sebanyak itu ada anak tata rias juga kan. Masa ya anak busana aja yang dilihat, nggak mungkin. Iya. Iya sih. Nggak tahu secara umum ini anak tata busana, tata rias, apa tata boga ya. Tapi yang kayaknya yang tata gitu kayaknya hidup juga jadi lebih tertata kalau ngelihat mereka gitu kan. Jadi ya Asik. Ini kalau buaya udah keluar emang gini nih. enggak bercanda. Tapi emang seseru itu ya akhirnya kuliahnya Lani akhirnya bisa sampai jatuh cinta dan emang merasa ini jurusan yang tepat. Kenapa dulu nggak ngelanjutin ke jurusan manajemen Lani? Lani itu awalnya nggak mau kuliah sih sebenarnya. Oh gitu. Kamu Karena kuliah? mau ambil jurusan kuliah kayak manajemen lagi itu peluangnya kecil deh kayaknya gitu. Oke. Kalau dilihat-lihat ya. Mm-mm. Terus habis itu ya udah deh, ini disuruh mama ambil jurusan ini aja biar sama kayak kakak sebelah itu udah buka butik sendiri dia. Oh ada tetangga jatuhnya. Iya, tetangga. Oh gitu, udah buka butik sendiri dan mama ngelihat contoh suksesnya, ya udah kenapa nggak diikutin juga gitu ya? Disuruhnya coba dulu. Kalau lulusnya di sini berarti ini jalan kamu gitu. Oh gitu, dulu tuh ikut tes SNMPTN, SBM. SN aku lulusan SN. Berarti dari seleksi sekolah gitu ya? Ya. Nggak ikut tes berarti kan? Enggak. Wow, itu termasuk yang apa ya? Yang menyenangkan gitu, nggak harus ikut tes lagi gitu ya Lani ya, nggak harus pusing-pusing ujian lagi gitu kan? Iya, aku awalnya tuh emang kayak, aku lulusnya kok di sini sih gitu. Gimana ceritanya itu kan salah satu kita kan milih jurusan juga kan, aku SNMPTN Iya, juga. tapi itu pilihan yang terakhir loh. Oh yang terakhir, oke. Pilihan pertama keduanya apa? Kalau emang mau kuliah juga nih waktu itu? Manajemen lah. Oh manajemen. Karena aku mau manajemen. Tapi Iya betul. aku yakin kecil di manajemen. Ya udah deh, coba deh ambil itu gitu. Oh gitu. Oh aku pikir tadi yang kecil itu peluang kerjanya, tetapi peluang masuknya yang Lani pikir Ya, kecil belum gitu. masuk di kampusnya. Oh gitu. Aku pikir tadi peluang kerja setelah manajemen nanti kayaknya kecil gitu. Jadi nggak usah deh. Aku pikir tadi gitu. Enggak gitu. Yang kedua apa Manajemen ya? malah yang banyak. Oh manajemen yang justru banyak ya. Yang
kedua teknik informasi. Oh, teknik informasi. Kampusnya sama? Iya. Oh, Enggak deng, kalau teknik informasi Unan aku ambil. oh gitu. Tapi ya udah, akhirnya dituntun jalannya untuk ke tata busana dan apa sekarang nih kayaknya udah lulus gitu kan ya. Terus setelah perjalanan panjang itu Lani emang benar-benar akan menekuni tata busana ini ke depannya dengan mulai mungkin bikin desain atau udah mulai bikin desain busana kayak gitu Lani. Udah Wow. ada pelanggan lah gitu. Udah ada apa? Istilahnya udah ada pelanggan, udah ada Wow. pelanggan yang tetap. Oh gitu. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Jadi kalau mau buka butik itu emang butuh dana lumayan besar ya. Nah dari situ tabung dulu deh buat buka butik, tapi nggak harus apa sih namanya, pokoknya apapun deh yang di busana dilakuin gitu. Iya betul, Nggak betul. ngejahit aja, ngehias baju itu, membantu ngedesain gitu. Oke. Berarti semuanya gitu ya, dari bahannya, bajunya belum jadi, sebuah busana belum jadi, sampai ke nanti ngejahitnya itu juga Lani belajar berarti ya? Iya, sampai dari itu tuh benar dari tekstilnya, dari desainnya, gambar-gambar kita juga di situ. Memang gak menjahit aja. Iya betul. Kombinasi warna juga gitu ya? Nah, ya itu juga itu merias baju itu gimana nih, baju itu kayaknya polos deh, gimana sih cara baju itu terlihat lebih ada fokusannya, itu gimana. Iya betul. Juga belajar. Itu juga belajar gitu ya, dan tinggal diaplikasikan aja sekarang. Tapi kan Lani tadi katanya kalau mau bikin butik butuh dana yang lebih besar. Kenapa nggak ini aja dulu di online gitu misalnya? Sekarang kan juga nggak. Iya udah. Nanti gitu follow kan ya akun online Lani. Oh ada, apa tuh sahabat budaya ada, mungkin? Lunch Fashion namanya. Lunch Fashion ya. Itu ada di bio Instagramnya Lani juga ya kalau nggak salah ya. Oke, di situ ada desain-desainnya yang udah Lani sempat rancang gitu ya? Desain sih belum, tapi udah baju jadinya gimana. Oh gitu, oke. Baju-baju jadi. Tapi buat konsul buat apa, bisa langsung DM aja atau via WhatsApp gitu. Oke, itu dia ya sahabat budaya. Buat kamu yang penasaran gimana sih kalau dibikinin baju sama Lani, atau mau konsultasi soal busananya, kok yang cocok kayaknya baju di aku pakai apa nih? Boleh tuh ya DM ke Instagramnya Lani ya. Yang terdekat ada rencana bikin busana-busana gitu juga nggak sih Lani, yang busana yang emang diciptakan sebagai sebuah karya gitu, bukan hanya untuk dipakai tapi ada nilai estetikanya, ada mengandung unsur apa gitu, kebudayaan Indonesia segala macam. Rencana nih ya, rencana kita nggak tahu awal ya. Karena mau bikin baju Koto Gadang, itu adat. Baju adat Koto Gadang, oke. Anaknya. Tapi kita nggak tahu ya gimana. Itu pokoknya tidak ada dalam pikiran mau bikin, dan itu tuh benar-benar bikinnya tuh kayak ada deh di Lani nih gitu. Wow, kita tunggu deh ya nanti. Tapi udah mulai prosesnya, ngerisetnya segala macam udah mulai lah nih. Udah ada gambaran. Wow, udah ada gambaran lagi tuh ya sahabat budaya. Mungkin dalam waktu dekat kita bisa melihat karyanya Lani. Kita tunggu deh ya Lani ya. Iya. Tapi selain itu terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol nih sama kita di malam hari ini. Seru banget. Buat sahabat budaya yang juga mungkin belajar fashion bisa sama Lani. Tapi yang bisa kita tangkap mungkin ya, jangan buru-buru memutuskan sesuatu itu salah gitu gak sih Lani? Maksudnya Lani kan juga belajar awalnya dari yang gak suka banget sampai yang sekarang suka banget nih sama dunia fashion gitu ya Lani ya? Ya pokoknya awalnya itu memang niat. Kalau ada niat ya semuanya lancar. Semuanya tapi kalau seandainya
Iya, kalau seandainya nggak ada niat sedikit pun, ya udah bakalan berhenti di tengah jalan. Lani Betul, bakal betul. ngiranya gitu. Iya, Jadi kalau apapun yang mm, kerjain, Lani harus pakai niat dulu. iya sih, betul juga sih. Maksudnya kalaupun nanti ada jalannya nih, tapi niatnya di kita emang nggak ada, selebar apapun jalan yang terbuka, ya akhirnya nggak kepake juga gitu ya, Lani ya. Iya, betul banget. Oke deh, kalau gitu makasih ya Lani udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Iya, sama-sama, Gusti. Senang banget, tapi maaf ya kalau ada salah kata atau nggak enak didengarnya. Nggak enak kok, seru. Banyak. Oke deh Lani, sampai jumpa, dadah. Dadah, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan Guspri sama Lani di malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk kamu yang udah ngikutin gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari obrolan kita di malam hari ini. Ketemu lagi dong minggu depan dengan narasumber yang beda di bidang kreatif di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.